Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Arandea, NPM 201600016 dari kelas PGSD 4B. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir mata kuliah Pendidikan IPS di Sekolah Dasar kelas lanjut dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah Trimantara SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu pembelajaran IPS. Baik, langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu, Ibu saja yang pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah jika masuk semua. Baik, di sini kita akan belajar di buku tematik tema 7, subtema 2. Tema 7 bukunya yang berjudul tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2-nya berjudul peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Baik, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan materi yang ada di buku tema tersebut tentang pelajaran IPS di buku tema 7 subtema 2, yaitu di situ kan terdapat 3 materi yang ada di buku kalian juga. Ada yang pertama ada sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua ada tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan RI. Terus yang ketiga ada terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu sejarah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa memperkokoh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai peristiwa, usaha dan pengorbanan turut adil dalam mencapai kemerdekaan, khususnya peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak senjata berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dari berdaulat. Proklamasi menjadi bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Tolong diperhatikan Ibu menjelaskan ini. Terus materi yang kedua ada tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya penjelasannya tolong diperhatikan ya anak-anak. Nah, materi yang kedua tentang tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan RI. Ini adanya proklamasi kemerdekaan telah memberikan semangat kepada seluruh rakyat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Mereka ini menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Peristiwa-peristiwa perlawanan pun terjadi secara heroik di berbagai insiden di berbagai daerah. Antara lain yang pertama ada perlawanan di Yogyakarta, terus ada insiden bendera Hotel Yamato Surabaya, dan yang ketiga ada pertempuran 5 hari di Semarang. Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas akan Ibu lanjutkan materi yang ketiga. Sudah ya? Materi yang ketiga yaitu terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, langsung
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Sidang PPKI yang pertama itu menghasilkan pembentukan kelengkapan pemerintahan, yaitu yang pertama ada mengesahkan dan menetapkan RUUD yang dibuat dalam Sidang 2 BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, ada dalam masa peralihan tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan keputusan 1. Menetapkan 12 kementerian atau departemen yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. Yang kedua ada membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, terus ada pada sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 berhasil membentuk Komite Nasional Indonesia atau yang disebut dengan KNI. Di seluruh daerah Indonesia, fungsi KNI adalah sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah ya. Selanjutnya di situ kan setelah ada materi di bawahnya ada soal lah, yaitu 5 soal. Kita akan bahas bareng-bareng saja ya. Soal yang pertama yaitu tolong dibacakan. Ibu saja ya yang bacakan. Jadi bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya itu rakyat menyambut proklamasi kemerdekaan dengan antusias, bangga dan penuh dukungan. Hal ini tergambar dalam penyebaran informasi yang dilakukan rakyat Indonesia melalui berbagai media, tindakan heroik di berbagai daerah dan sambutan rakyat di lapangan untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soal yang kedua yaitu mengapa rakyat di berbagai daerah melakukan perlawanan mengusir penjajah setelah proklamasi? Jawabannya, alasan masih ada perlawanan terhadap penjajah setelah proklamasi adalah karena banyak pihak asing yang tidak menyetujui dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, keberadaan tentara penjajah yang tersisa membuat mereka ingin kembali terkuasa di Indonesia. Terus soal yang ketiga yaitu tuliskan hasil sidang PPKI yang pertama. Tadi sudah Ibu jelaskan di materi yang ketiga itu, yaitu mengesahkan dan menetapkan RUUD menjadi UUD. Terus memilih Insinyur Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang ketiga dalam masa peralihan tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh KNIP. Soal yang keempat yaitu sebutkan pembagian provinsi sebagai hasil sidang kedua. Ada juga tadi yang sudah Ibu jelaskan yaitu hasil sidang kedua PPKI menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta pemimpin daerahnya. Yang pertama ada Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Terus soal yang terakhir yaitu apa tujuan pembentukan KNI? Apa tujuan pembentukan KNI? Di buku tidak ada ya materinya, jadi jawabannya yaitu tujuannya, ada ya di buku ya. Ada tadi yang Ibu jelaskan di materi yang ketiga, yaitu tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan
rakyat. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu cukupkan pembahasan hari ini tentang subtema 2 tadi yang IPS. Besok kita lanjutkan lagi. Di sini Ibu ada penugasan, ada PR kalian di rumah dikerjakan, tolong ya. Di halaman 65 pilihan ganda saja dikerjakan dan dikumpul di minggu depan. Sudah cukup. Kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Ibu saja yang pimpin. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tugas akhir dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.